warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufia Dina Aulia dengan NIM 21105050063. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh secara bahasa toharoh berarti suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin berupa sifat dan perbuatan tercela. Sedangkan secara istilah fikih, toharoh adalah mensucikan diri dari najis dan juga hadas yang menghalangi kita dalam melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau tanah ataupun bisa menggunakan batu. Penyucian diri di sini tidak terbatas pada badan saja, tetapi juga termasuk pakaian dan juga tempat. Selanjutnya, dasar hukum dalam toharoh. Hukum bertoharoh itu adalah wajib dan telah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku. Dan juga sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki dan kedua mata kaki." Tertera dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian dalam prakteknya, terdapat 3 contoh pelaksanaan praktek dalam bertoharoh. Yang pertama ada wudhu, yang kedua mandi wajib atau junub, dan yang ketiga ada tayamum. Tayamum berasal dari kata al-qasdu, yaitu menuju dan bermaksud terhadap sesuatu. Tayamum yaitu menuju kepada tanah untuk mengusap muka dan kedua telapak tangan sebagai ganti dari wudhu dan mandi junub. Dengan menggunakan debu atau tangan yang suci, dikala tidak mendapatkan air dan atau ada uzur atau alasan yang dibenarkan. Misalnya, hawa terlalu dingin dan sakit tidak boleh terkena air. Tata cara tayamum. Yang pertama, niat dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menepuk atau meletakkan 2 telapak tangan ke tanah atau tempat atau media suci yang berdebu. Menepuk atau meletakkan kedua telapak tangan ke tanah atau tempat yang berdebu sebanyak 1 kali, seperti ke lantai, dinding, kaca, atau media suci apapun yang dapat dijangkau. Yang ketiga, meniup 2 telapak tangan, meniupnya sebanyak 1 kali. Yang keempat, mengusap muka. Mengusapkan kedua telapak tangan ke muka sebanyak 1 kali. Yang kelima, mengusap 2 punggung telapak tangan, mengusapkan telapak tangan kiri ke punggung telapak tangan kanan sampai dengan pergelangan, dan mengusap telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri sampai pergelangan, masing-masing 1 kali usapan. Wudhu menurut bahasa berarti bersuci, bagus dan elok. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah menghilangkan hadas kecil, yaitu karena buang air kecil, buang air besar, kentut, mengeluarkan mazi, mengeluarkan wadi, istihadoh di mana darah yang keluar dari kemaluan perempuan secara terus-menerus di luar waktu yang lazim, keluarnya darah haid dan nifas, menyentuh kemaluan secara langsung, menyentuh dubur secara langsung, hilang akal dari tidur dengan berbaring yang dilakukan dengan menggunakan air yang bersih pada anggota tubuh. Tata cara berwudu. Yang pertama, berniat ikhlas karena Allah dengan disertai mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh 2 telapak tangan sambil membersihkan sela jari-jari tangan. Ketiga, berkumur-kumur dilakukan sebanyak 3 kali dengan sempurna, kecuali jika sedang dalam keadaan berpuasa, maka berkumur-kumurlah seperti biasa sehingga air tidak masuk ke dalam tenggorokan.
Yang keempat, menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali dengan sempurna, kecuali bagi orang yang berpuasa dalam hal memasukkan air ke hidung tidak sampai terlalu ke dalam. Yang kelima, membasuh muka atau wajah. Dilakukan sebanyak 3 kali dengan mengusap dan menggosok sudut mata serta menyela-nyela janggut bagi yang memilikinya. Yang keenam, membasuh 2 tangan sampai dengan siku, menggosok tangan dan sela-sela jari tangan dengan membersihkan dalam membasuhnya. Dilakukan dengan dimulai pada tangan kanan 3 kali dan tangan kiri 3 kali. Yang ketujuh, mengusap kepala dan telinga. Mengusap kepala 1 kali dengan cara menjalankan 2 telapak tangan dari bagian depan kepala hingga ke tengkuk dan mengembalikannya pada posisi semula, kemudian mengusap bagian luar 2 telinga dengan ibu jari dan bagian dalam telinga dengan jari telunjuk. Kedelapan, membasuh 2 kaki sampai dengan 2 mata kaki. Tidak lupa untuk menyela-nyela jari kaki dengan menggosokkan, dimulai dengan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Kesembilan, mengucapkan doa setelah wudhu, yaitu Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mandi wajib atau al-ghuslu menurut bahasa artinya menuangkan air pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah, mandi wajib adalah menuangkan air pada seluruh tubuh dengan cara yang telah ditentukan untuk menghilangkan hadas besar karena mengeluarkan sperma atau air mani, berhubungan suami istri setelah menstruasi atau haid, dan setelah nifas. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, niat dengan mengucapkan basmalah. Berniat ikhlas karena Allah disertai mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati. Kedua, membasuh atau mencuci 2 telapak tangan dilakukan sambil membersihkan sela-sela jari tangan. Yang ketiga, mencuci kemaluan. Mencuci dan membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, kemudian menggosok tangan dengan tanah atau yang jadi gantinya seperti sabun atau alat pembersih lainnya. Khusus bagi wanita karena haid dan nifas, dengan cara membersihkan kemaluan dengan kapas atau yang sejenis yang telah diberi pengharum. Yang keempat, wudu. Seperti halnya wudu untuk melaksanakan sholat biasa, dimulai dari mencuci tangan, berkumur-kumur, membasuh hidung, mencuci muka, membasuh kedua tangan, membasuh ujung rambut, dan juga membasuh telinga. Yang kelima, mencuci kepala. Yang keenam, membasuh tubuh. Mencuci kepala dan membasuh tubuh dilakukan dengan cara mengguyurkan air ke kepala dimulai dari bagian kanan, kemudian ke bagian kiri sebanyak 3 kali dan meratakannya ke seluruh tubuh, lalu memasukkan jari-jari ke pangkal rambut dengan diberi wangi-wangian seperti sampo dan menggosokkan sabun ke seluruh tubuh dengan sebaik-baiknya. Dan bagi kesempurnaan dalam mencuci kepala, perlu diperhatikan bagi yang menggunakan ikat rambut, hendaknya melepaskan ikatannya dan membilas dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Yang terakhir, mencuci kaki. Mencuci dan membersihkan kedua kaki dengan mendahulukan kaki kanan 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali, diratakan dan digosok saat membasuh atau mencucinya. Kemudian, hikmah yang dapat kita ambil dari bertoharoh. Yang pertama adalah bersuci. Mengapa? Karena bersuci merupakan salah satu bentuk pengakuan
pengakuan Islam terhadap fitrah manusia sebagai umat Islam atau umat Muslim. Kemudian yang kedua adalah selalu menjaga kemuliaan serta wibawa dari umat Islam. Untuk hikmah yang ketiga dari bertoharoh adalah melindungi diri dan juga menjaga kesehatan dari berbagai jenis penyakit. Mengapa? Karena kebersihan merupakan sebuah pangkal dari kesehatan. Untuk hikmah yang terakhir atau hikmah yang keempat dari pelaksanaan toharoh adalah dengan menyiapkan diri kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang suci ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba Allah. Setiap umat Islam memang wajib mensucikan diri, baik secara lahir dan batin, jasmani maupun rohani. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.